Perkenalkan, nama saya Grace Buana Kasmita dengan NIM 191900054 dari kelas 4 PHP 1B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewianti Surya Pratiwi dengan NIM 191900055 dari kelas 4 PHP 1B. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Magdalena dengan NIM 1919056 dari kelas 4 PHP 1B. Halo semuanya, nama saya Hansini Krishna dengan nomor NIM 19190061. Perkenalkan, nama saya Putri Cantika dengan NIM 19190066. Saya dari kelas 4 PHP 1B. Di sini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang diet raw food yang membahas mengenai classification, karakteristik, population, outcomes, 7 days meal plans, dan SWOT analysis. Yang pertama ada classification diet raw food. Diet raw food ini adalah diet yang dilakukan oleh orang yang hanya ingin mengkonsumsi makanan mentah dan jika mengkonsumsinya akan mendapatkan banyak manfaat, yaitu seperti dapat menurunkan berat badan, mengurangi resiko penyakit kronis, serta dapat juga menjaga kesehatan secara keseluruhan. Selanjutnya, diet raw food ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada raw vegetarian. Diet ini masih dapat mengkonsumsi telur dan produk olahan susu yang tidak diproses. Yang kedua, ada raw vegan. Diet ini tidak mengkonsumsi produk hewani sama sekali. Yang dikonsumsi hanyalah produk nabati seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang ketiga, ada omnivora mentah. Diet ini dapat mengkonsumsi makanan produk hewani seperti daging mentah atau kering, dan juga nabati. Yang keempat ada karnivora. Diet ini hanya mengkonsumsi daging tetapi tidak dimasak atau mentah. Yang kedua, karakteristik pada diet raw food. Diet ini dapat dipercaya banyak orang bahwa dalam proses memasaknya dapat menghancurkan nutrisi di dalam makanan, sehingga lebih baik mengkonsumsi makanan yang lebih segar. Kemudian ada yang perlu diketahui sebelum memulai menjalani diet raw food ini, yaitu diet ini memiliki resiko kekurangan protein, zat besi, kalsium, vitamin dan mineral seperti vitamin B12. Selanjutnya, dalam menjalankan diet ini ada yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat memproses makanannya. Dalam prosesnya ini memiliki suatu aturan, yaitu yang pertama perendaman. Sebelum diolah, pastinya bahan atau makanan mentah perlu dibersihkan, terutama pada biji-bijian dan kacang-kacangan yang memiliki kandungan inhibitor enzim. Kemudian setelah dibersihkan, dilakukan proses perendaman. Proses ini perlu waktu sekitar 2-24 jam, kemudian diletakkan di lemari pendingin atau dapat disesuaikan dengan suhu ruangan. Yang kedua, ada pemanasan. Dalam mengelola makanannya, perlu dipanaskan secara alami, yaitu memanfaatkan sinar matahari atau dehydrating. Dehydrating adalah meletakkan makanan di kontainer tertutup sehingga makanan akan dipanaskan di temperatur rendah. Yang ketiga, ada blending. Makanan untuk diet ini dapat diblender menggunakan food processor jika ingin dikonsumsi dengan kondisi tekstur yang smoothies. Selain aturan proses memasak, ada juga aturan proses menjalani diet ini, yaitu yang pertama, jangan makan makanan yang dimasak atau melewati suhu 46 derajat Celcius, karena nantinya akan kehilangan sebagian enzim dan membuat makanan menjadi sulit dicerna. Yang kedua, menggunakan air yang sudah difilter, karena jika penggunaan air yang tidak steril atau tidak bersih, dapat meningkatkan resiko munculnya racun atau parasit dalam makanan dan akan berpotensi menyebabkan penyakit. Yang ketiga, mengkonsumsi kacang-kacangan yang sudah direndam, agar pada saat dikonsumsi, kacang tidak terasa pahit dan mudah dicerna meski dalam bentuk mentah. Yang ketiga, populasi diet raw food. Diet raw food ini sudah dikenal sejak tahun 1800-an. Kemudian diet ini muncul pada saat dokter meyakinkan dirinya bahwa ia berhasil menyembuhkan pasiennya hanya dengan makan apel mentah, dan pada akhirnya diet raw food ini menjadi populer di berbagai negara, contohnya seperti di negara India dan di Amerika Serikat. Untuk di Indonesia sendiri, sudah ada yang mencoba menjalankannya. Hanya baru beberapa tahun saja dipopulerkan, yaitu pada tahun 2018. Saya akan memberitahu outcomes dari diet ini.
Diet ini dalam jangka panjang memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah kita bisa tidur lebih nyenyak, kita bisa memiliki kulit yang lebih sehat, mengurangi berat badan, mengontrol tekanan darah, mengurangi biaya pengeluaran, tidak terlalu banyak proses untuk mengolah makanan, dan juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk ramah lingkungan karena bahan-bahan yang diberikan semua organik dan limbah dari bahan organik bisa dijadikan pupuk untuk rumah tangga. Nah, untuk sisi negatifnya ada kemungkinan untuk sulit untuk menghentikan turun berat badan karena kebiasaan yang telah terjadi. Ada juga energi juga pasti akan lebih sedikit karena sebelum raw food protein yang didapatkan dari daging, dan sedangkan sekarang protein yang didapatkan ada dari buah yang tidak sekuat protein dari daging. Banyak juga ini dari sisi negatif yang bisa dibilang susah untuk dilakukan karena pemilihan buah yang tidak ada bahan kimia itu sekarang agak susah karena sekarang banyak tanaman yang diberikan bahan kimia untuk mencegah kebusukan. Jadi harus memilih dengan sangat hati-hati. Adanya kesulitan untuk diajak makan di luar karena banyak di Indonesia sendiri agak sedikit sulit untuk mencari restoran yang menjual makanan yang masih mentah dan belum terolah. Dalam jangka pendek seperti 1 hari, itu dampak positifnya akan sedikit sulit dilihat karena diet ini memerlukan waktu jangka yang panjang. Tetapi jika dilakukan dalam waktu 1 hari, kemungkinan hari itu akan merasa lebih lelah daripada hari biasanya karena protein yang dimakan adalah sangat berbeda daripada biasanya dan seketika berubah menjadi makanan-makanan mentah. Diet raw food adalah diet yang mengonsumsi makanan-makanan mentah, yang dimana tidak boleh ada proses pemasakan sekalipun, meskipun cuma direbus ataupun dikukus. Yang diperbolehkan itu misalkan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, air kelapa muda, minyak zaitun, minyak kelapa, dan juga daging mentah. Saya sudah membuat 7 days meal plan untuk diet raw food, dimulai dari sarapan dari jam 7 sampai jam setengah 8, lalu lanjut makan siang jam setengah 12 sampai jam 12, dan juga makan malam dari jam setengah 6 sampai jam 6 sore. Yang dimana menu sarapan sampai makan malam itu berbeda-beda setiap harinya. Dalam menu 7 days meal plan ini selalu setiap harinya diselingi sayuran dan juga buah-buahan. Kenapa? Karena kedua jenis makanan ini memiliki kandungan yang tinggi seperti nutrisi, vitamin, mineral, dan juga kaya akan serat. Yang dimana tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Tapi setiap harinya buah-buahan dan sayuran itu pasti berbeda-beda. Atau misalnya diselingi 2 hari sekali, supaya yang menjalannya pun tidak bosan. Untuk sayur-sayuran saya memilih Greek salad dan juga vegetarian salad, yang dimana keduanya itu isiannya hampir mirip. Ada selada, timun, paprika, bawang bombay, dan juga minyak zaitun. Tapi di sini tidak menggunakan dressing ataupun keju. Jadi benar-benar pure menggunakan sayuran, dan kalau mau bisa ditambahkan sashimi seperti tuna ataupun salmon supaya meningkatkan cita rasa daripada salad tersebut dan juga supaya ada protein yang masuk ke dalam tubuh. Saya memilih kedua salad ini dikarenakan varian isiannya banyak sehingga tidak akan membosankan, dan yang terpenting adalah kalorinya rendah. Saya tidak memilih salad-salad yang lainnya karena ada beberapa salad lainnya yang menggunakan potongan ayam, telur, bahkan ada juga yang memakai pasta. Untuk buah-buahan saya lebih prefer menggunakan buah alpukat dan juga buah pisang, karena kedua buah ini dapat membuat kenyang lebih lama. Tapi kalau mau diganti bisa dengan menggunakan pir, semangka, dan juga apel karena kandungan seratnya tinggi. Untuk buah ini bisa dijadikan smoothies minuman, lalu smoothies bowl yang dimana isinya ada buah-buahan, chia seed, dan juga oatmeal. Lalu bisa juga dicampur dengan yogurt yang ditata di atasnya, ataupun bisa juga dengan jus. Untuk memilih susu, saya lebih prefer menggunakan susu almond dibandingkan susu kedelai, karena kalori daripada susu almond itu lebih kecil, yaitu cuma 40 kalori. Sedangkan susu kedelai itu mencapai 2 kali lipat dari susu almond. Dan susu almond itu memiliki kandungan vitamin E yang lebih tinggi. Lalu saya memilih susu almond pun juga karena
susu dan kacang itu tergolong dalam makanan dan minuman yang diperbolehkan bagi orang yang menjalani diet raw food. Untuk biji-bijian saya menggunakan chia seed karena chia seed ini bagus untuk diet karena kaya seratnya yang tinggi. Selain itu dapat membuat kenyang lebih lama dan juga rendah kalori. Chia seed ini bisa ditambahkan sebagai topping dalam yogurt, smoothies, dan juga smoothies bowl. Lalu untuk kacang-kacangan, saya memakai kacang almond yang dapat dijadikan sebagai susu almond dan juga kacang tanah. Tapi kacang tanah itu cuman untuk snack saja. Kacang-kacangan ini bagus untuk diet karena kaya akan nutrisi, protein, dan juga serat yang tinggi. Untuk one day meal plan ini telah saya simpulkan bahwa nutrisi yang paling tinggi itu berada di hari Kamis, yaitu sebesar 1057 kalori. Hal ini dikarenakan karena adanya buah alpukat yang kaya akan protein. Karena untuk membantu massa otot, lalu untuk meningkatkan metabolisme dan juga meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu alpukat juga kaya akan karbohidrat yang dimana untuk meningkatkan energi dan juga membantu sintesis protein dalam proses pertumbuhan serta keseimbangan otot. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya bilang, buah alpukat itu memang bagus untuk diet karena dapat membuat kenyang lebih lama. Lalu diseimbangi dengan menu salad beserta dengan salmon. Karena salmon ini sangat direkomendasikan bagi orang yang sedang menjalani diet. Karena kandungan proteinnya itu sangat tinggi, namun lemak jenuhnya itu sedikit. Sehingga dapat mengurangi berat badan dapat lebih cepat. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai SWOT analisis dari raw food diet atau diet makanan mentah. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Raw food diet dapat dikatakan lebih sehat karena tidak atau mengurangi konsumsi makanan yang diolah dan dipanaskan lebih dari 40-48 derajat Celcius. Jadi, tidak merusak enzim yang terkandung di dalam makanan. Yang kedua, raw food diet dapat menyuplai zat gizi yang membantu kerja sel-sel di dalam tubuh dengan sangat alami. Yang ketiga, makanan yang dikonsumsi oleh pengikut diet raw food ini kaya akan nutrisi karena tidak melalui banyak proses pengolahan seperti vitamin, mineral, serat, serta fitokimia yang dapat menyangkal penyakit. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari diet ini yaitu pilihan makanannya terbatas, sama seperti diet vegan, yaitu hanya mengkonsumsi buah-buahan, sayuran segar, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Namun, terdapat pula sebagian orang yang menjalani diet ini dengan tetap mengkonsumsi telur mentah, produk susu yang tidak dipasteurisasi, ikan mentah atau sashimi, dan juga daging. Lalu, menghindari minuman yang memiliki rasa seperti kopi, teh, alkohol, susu, dan jus yang dipasteurisasi atau yang sudah melalui proses pemanasan. Untuk sebagian orang yang menjalani diet ini, dengan mengkonsumsi makanan nabati saja, dapat mengakibatkan kekurangan asupan protein yang bersumber dari hewani. Maka harus diseimbangkan dengan mengkonsumsi vitamin. Yang selanjutnya, diet raw food ini tidak memadai dalam nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya seperti protein, kalsium, zat besi, vitamin B12, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada opportunities atau keuntungan. Keuntungan yang akan diperoleh apabila berhasil menjalani pola makan ini yaitu dapat membantu menurunkan berat badan atau indeks massa tubuh. Karena sebagian besar makanan yang dikonsumsi dalam diet ini rendah kalori, rendah lemak, rendah natrium, dan juga tinggi serat. Yang selanjutnya, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan juga kolesterol, karena makanan yang dikonsumsi buah dan sayur, serta konsumsi lemak jenuhnya sangat rendah. Selanjutnya, membuat kulit terasa lebih segar, menyehatkan pencernaan karena makanan yang dikonsumsi kaya akan serat, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Hal ini mengacu pada kekuatan diet ini, yaitu membantu kerja sel-sel di dalam tubuh dengan sangat alami. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Dalam menjalani diet raw food ini, semua komponen pendukungnya harus bersih dan juga steril. Contohnya air yang dikonsumsi. Apabila air yang dikonsumsi ini tidak steril, maka akan meningkatkan risiko yaitu memicu racun dan parasit yang akhirnya akan menimbulkan penyakit. Lalu risiko yang selanjutnya yaitu
mengalami keracunan makanan, dan dapat terinfeksi mikroorganisme yang hanya bisa dimatikan apabila melalui proses pemasakan, seperti Campylobacter E. coli, yaitu mencemari susu yang tidak dipasteurisasi, Listeria, dan juga Salmonella. Pada kali ini saya akan memberitahu tentang suggestion dan conclusion yang sudah kami buat. Suggestion atau saran mengenai pembahasan kami adalah jika ingin melakukan diet raw food, sebaiknya memperhatikan beberapa aturan saat menjalani diet raw food. Karena jika tidak mengikuti aturan dapat mengakibatkan timbulnya penyakit karena makanan yang tidak steril atau tidak direndam menggunakan air yang sudah difilter. Dan kekurangan protein hewani karena hanya mengkonsumsi makanan nabati saja. Jika kita mengikuti semua aturan saat menjalani diet raw food, maka memiliki banyak manfaat untuk tubuh, seperti menurunkan berat badan, mengurangi risiko penyakit kronis, memiliki kulit yang lebih sehat dan terasa segar, serta menyehatkan pencernaan. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai conclusion atau kesimpulan dari pembahasan kami. Diet raw food adalah diet yang dilakukan oleh orang yang hanya mengkonsumsi makanan mentah. Mengkonsumsi diet raw food dapat memiliki banyak manfaat, antara lain menurunkan berat badan, mengurangi risiko penyakit kronis, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan. Diet raw food memiliki beberapa jenis, yaitu vegetarian, vegan, omnivora, dan carnivora. Diet raw food dipercaya memiliki karakteristik saat proses memasak dapat menghancurkan nutrisi di dalam makanan sehingga lebih baik mengkonsumsi makanan yang segar. Saat menjalankan diet raw food, ada aturan yang diperlukan saat memproses makanannya, yaitu perendaman, pemanasan, dan blending. Jenis makanan diet raw food yang dapat dikonsumsi dan termasuk golongan makanan organik dan tidak diproses antara lain rumput laut, alpukat, susu kacang, susu almond, dan telur mentah. Populasi pada diet raw food sudah dikenal sejak tahun 1800. Diet raw food muncul pada saat seorang dokter meyakinkan dirinya bahwa ia berhasil menyembuhkan pasien hanya dengan makan apel. Dan akhirnya diet raw food menjadi populer di India dan Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia baru dipopulerkan pada tahun 2018. Efek dari diet raw food memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah tidur lebih nyenyak dan memiliki kulit yang lebih sehat, sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kemungkinan untuk sulit menghentikan turun berat badan dalam periode tertentu. Dalam menu 7-day meal plans, diet raw food ini setiap harinya selalu diselingi sayuran dan juga buah-buahan, dikarenakan kedua jenis makanan ini mengandung nutrisi, vitamin, mineral, dan kaya akan serat yang dimana semuanya berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, serta untuk memenuhi gizi seimbang. Menu makanan 7-day meal plans diet raw food antara lain susu almond, Greek salad, mixed fruit smoothies, salad with sashimi, smoothies bowl, oatmeal, dan yogurt. Di sini saya mengambil contoh salah satu menu, yaitu di hari Kamis untuk menghitung nutrisi penting. Untuk menu hari Kamis, kalorinya bisa tinggi dikarenakan adanya nutrisi dari buah alpukat yang kaya akan protein untuk membantu membangun otot tanpa lemak dan meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan dari diet raw food. Raw food diet lebih sehat karena tidak mengurangi konsumsi makanan yang diolah dan dipanaskan tidak lebih dari 40-48 derajat Celcius. Jadi tidak merusak enzim yang terkandung di dalam makanan. Weakness atau kelemahan dari diet raw food. Tidak dapat mengkonsumsi minuman yang memiliki rasa seperti kopi, teh, alkohol, susu, dan jus. Bagi sebagian orang mengkonsumsi makanan nabati, dapat menyebabkan kekurangan asupan protein hewani, maka harus diseimbangkan dengan mengkonsumsi vitamin. Opportunities atau peluang dari diet raw food. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kolesterol karena mengkonsumsi buah dan sayur serta makanan yang lemak jenuhnya rendah. Membuat kulit terasa segar, menyehatkan pencernaan, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Threats atau ancaman dari diet raw food. Semua komponen yang akan digunakan untuk makanan dalam diet raw food harus bersih, misalnya air yang dikonsumsi. Jika air yang dikonsumsi tidak bersih atau tidak steril, maka meningkatkan risiko memicu racun dan parasit yang akhirnya akan menimbulkan penyakit.